Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, nanti ada umatku, kata Rasulullah, nanti setelahku ini ada umatku, dia beribadah 60 tahun lamanya. Jadi dalam ibadah 60 tahun lamanya, jenggotnya sudah memutih, rambutnya sudah memutih, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan Rasulullah di sini adalah ibadahnya, salatnya. Jadi kalau kita kalkulasikan 60 tahun dia beribadah, artinya umurnya bukan 60 tahun. Umurnya bisa 80 tahun atau 75 tahun kalau dia mulai salat dari 15 tahun. Tapi kata Rasulullah tidak diterima salatnya, satu rakaat pun tidak diterima. Hadis ini pernah dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan murid-muridnya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal menangis di depan muridnya. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau menangis wahai tuan guru? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, saya takut hadis ini untuk kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sudah salat 60 tahun lamanya, tapi tidak diterima satu rakaat pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya setelah diselidiki, kenapa tidak diterima salat itu? Ini gara-gara masalah khusyuk dalam beribadah. Satu. Kemudian yang kedua, hudurul qalbi. Jadi hati ini hadir juga dalam beribadah. Maka pembahasan kita pada subuh ini ishtiratul khusyuk wa hudurul qalbi. Bagaimana cara khusyuk dalam beribadah? Kemudian bagaimana cara menghadirkan hati ini ketika dalam beribadah? Karena ketika kita biasanya salat berjamaah, tubuh kita di sini tapi hati entah di mana. Jadi ini tidak hudurul qalbi. Bahkan kalau di dalam kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dikatakan iqamatus shalah itu bukan salat saja, bukan khusyuk saja. Jadi iqamatus shalah itu dari wudu dulu, tamamul wudu. Kemudian tamamul qiraah, bacaannya juga harus benar. Bagaimana salatnya mau diterima kalau Fatihahnya tidak benar? Bagaimana salatnya diterima kalau wudunya tidak benar? Jadi ini ada kaitannya juga, kata Imam Ibnu Katsir. Bukan khusyuk saja, bukan hudurul qalbi saja. Tapi Imam Al-Ghazali di sini mengambil dua saja, hudurul qalbi dan khusyuk. Tapi kalau ada Imam Ibnu Katsir, dari wudunya, wudu, tamamul qiraah, tamamul rukuknya juga sempurna. Karena ada sahabat tidak sempurna rukuknya, dia tidak tumakninah. Rasulullah menyuruh sahabat ini ulang salatnya. Sampai berapa kali diulang salatnya, dia bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan salat saya? Kamu tidak tumakninah. Artinya rugi saja kamu salat kalau kamu tidak tumakninah. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika seorang itu sujud, kakinya yang di belakang itu tidak begini, dua-duanya tidak begini, maka beliau mengatakan, a'id as-sujud. Ulangi sujudmu, kata Imam Asy-Syafi'i. Makanya sia-sia saja. Jadi artinya kalau sujud tidak benar, sujud kan rukun. Kakinya tidak begini, dua-duanya belakang tidak begini, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan kamu tidak dikira sujudmu, maka ulangilah salatmu. Jadi salat ini bukan perkara ringan, tidak. Kemudian yang pertama pun dihisab di hari kiamat juga masalah salat. Kita jangan sampai nanti ibadah lain sudah beres tapi salat yang tidak beres. Ya, sekarang kita masuk ke ini. I'lam anna adillati dzalika katsirah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, dalil yang menunjukkan kepada khusyuk dalam beribadah itu, hudurul qalbi itu banyak sekali dalilnya.
Maka salah satunya yang beliau ambil di sini, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau kita ambil versi tafsir Ibnu Katsir, kita ketika berwudu terus mengingat Allah. Ketika berwudu ya, ketika melakukan ibadah salat mengingat Allah, ketika baca Fatihah mengingat Allah, ketika rukuk mengingat Allah. Kemudian ketika sujud juga mengingat Allah. Kemudian apa lagi? Ketika salam juga mengingat Allah. Jadi ini proses ibadah salat. Aqimis salat lidzikri. Jadi semua itu untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau kita salat tidak mengingat Allah, kalau kita salat tidak ada hati ini untuk beribadah kepada Allah, maka salat kita itu tidak dianggap. Ini dalil yang pertama yang diambil oleh Imam Al-Ghazali. Jadi aqimis salat lidzikri. Untuk apa kita salat subuh? Untuk mengingat Allah. Jadi artinya ada juga orang salat subuh, tapi ketika salat tidak teringat kepada Allah. Ketika assalamualaikum, dia tidak tahu apa yang sudah dia lakukan tadi. Ya. Nanti akan diajarkan bagaimana salat apa khusyuk itu. Wa zahirul amri al-wujub. Ini perintah amar di sini. Amar itu aqimis salah, itu perintah amar. Setiap amar itu kata Imam Al-Ghazali ya dulu alal wujud. Wujub itu wajib. Artinya seorang itu wajib khusyuk di dalam salat. Kalau tidak khusyuk berarti salatnya ditolak. Ya. Jadi ini juga yang ada di dalam Al-Qur'an itu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini walaupun ada dua pendapat yang berbeda di antara Ibnu Abbas dan ada beberapa penafsir lainnya. Ada yang mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang salat. Dia salat tapi celaka dia. Kenapa dia bisa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yang celaka salatnya mereka itu ketika mendengar salat tapi tidak mau datang terus melakukan ibadah salat. Walaupun nanti salat juga dia, celakalah orang itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan ayat ini kalau seandainya fawailul lil musallin alladzina hum an fi salatihim sahun, maka orang yang salat juga tidak khusyuk celaka kata beliau. Kalau itu fi, ini menurut Ibnu Abbas. Tapi pendapat yang lain seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya, ini mereka mengkategorikan orang yang celaka itu adalah orang yang tidak khusyuk dalam ibadahnya. Celakanya bagaimana? Celakanya ketika dia sudah salat berapa tahun tapi tidak khusyuk dalam beribadah. Salatnya itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya khusyuk itu kan ada 3 level. Kita mungkin sudah pernah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Khusyuk yang pertama, jadi yang pertama itu khusyuk mungkin selevel-level kita nih, Pak. Khusyuknya orang awam. Kita tidak paham apa yang kita baca. Kita baca Allahu Akbar, inna salati wa nusuki. Kalau ditanya apa artinya? Tidak tahu saya artinya. Kemudian kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ditanya apa artinya? Tidak tahu artinya. Kemudian ketika rukuk, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ditanya sama orang, apa artinya? Tidak tahu saya artinya. Bagaimana level khusyuk mereka ini? Mereka sadar kalau mereka sedang salat. Mereka sadar kalau mereka sedang membaca Al-Fatihah. Mereka sadar kalau mereka itu sedang rukuk dan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini khusyuk level pertama. Ya. Jadi makanya kalau anak-anak kita itu nonton televisi, Pak, dia nonton film kartun dalam bahasa Inggris. Dia tidak tahu apa yang dia nonton itu. Dia tidak tahu, Pak. Dia tidak tahu terjemahannya. Dia tidak tahu bahasanya. Tapi karena dia itu sadar dia sedang nonton, dia sudah level pertama ini, Pak. Khusyuknya luar biasa. Tapi dia cuma melihat gerak-geriknya saja. Dia sadar kalau dia sedang nonton itu. Kalau nggak percaya coba Bapak dan Ibu-ibu nanti anak-anak sedang nonton film kartun itu dalam bahasa Inggris, kasih mati coba itunya. Pasti dia marah. Kenapa? Karena dia sedang khusyuk nonton televisi itu. Ini khusyuk level pertama. Ini masalahnya Pak, kita level pertama pun tidak bisa. Sudah kita tidak tahu arti lagi, kita tidak sadar kalau kita sedang takbiratul ihram. Kita tidak sadar kalau sedang membaca Al-Fatihah. Kita tidak sadar kalau sedang membaca ayat. Kita tidak sadar kalau sedang rukuk. Buktinya mana? Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, itu mayang leo, ya Pak. Kemudian ada juga assalamualaikum, assalamualaikum, hatinya masih biasa-biasa saja. Mendak-mendak du hati, dia buka HP dan lain sebagainya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, hati itu hebat sekali dia. Kalau ingin tanya kita khusyuk atau tidak khusyuk, tanya sama hati, Pak. Bagaimana tanya sama hati? Kita kalau ketika di rumah hati kita gundah sekali, ketika pergi salat, habis salat hatinya tenang sekali, Pak. Hati memberikan indikasi kalau salat kita tadi khusyuk. Ya, begitu hebatnya hati.
Tapi kalau kita pergi salat, hati masih gundah saja setelah assalamualaikum, hati memberikan indikasi kalau salat kita tadi tidak khusyuk. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, saya kalau sudah gundah, ya kata Rasulullah. Gundah Rasulullah beda dengan gundah danya apa? Gundah danya apa? Utang ibaratnya utang. Gundah utang, gundahnya. Rasulullah gundahnya gundah umatnya nanti. Ini umat saya bagaimana? Ini bagaimana? Setelah didakwahi dia tidak mau masuk Islam. Ini bagaimana itu? Itu gundahnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya kalau sudah gundah, saya mengambil wudhu dan saya salat 2 rakaat. Begitu juga para sahabat. Jadi disuruh oleh Rasulullah ambil wudhu, salat 2 rakaat. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, makanya di dalam Taurat itu kata Imam Al-Qurtubi, min sifati salati Bani Israel ayyusalliya 4 rakaat, raka'ataini ghadatan wa raka'ataini asya'an. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, Bani Israel itu salatnya 4 rakaat. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Inilah yang selalu diulang oleh Rasulullah SAW sebelum salat 5 waktu itu diturunkan. Ini 4 salat ini, 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Pada suatu hari, ya ini kita akan membahas salat itu memberikan solusi, tapi dengan syarat salat yang khusyuk dan menghadirkan hati. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam sedang mendakwahi Bani Israel. Beliau naik ke atas sebuah bukit, dia dakwahi Bani Israel. Ketika didakwahi Bani Israel, rupanya Nabi Musa punya masalah problem dengan saudaranya Karun. Karena Nabi Musa terus meminta zakat kepada dia, minta zakat. Akhirnya Karun marah. Apa kata Karun? Siapa dia ada dia buat undian. Siapa di antara kalian mau mengaku kalau kalian sudah berzina dengan Musa di depan orang ramai, maka sebagian hartaku akan aku berikan kepada dia. Rupanya ada seorang wanita, dia mau bersaksi kalau dia sudah berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Supaya dia dapat setengah harta dari Karun. Ketika Nabi Musa sedang berdakwah, tiba-tiba wanita ini naik ke atas batu itu, ke atas bukit itu. Apa kata wanita ini? Untuk apa kalian mendengar Musa ini? Dia ini mendakwahi kalian, tapi dia juga sudah berzina dengan saya. Ya. Di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Di dalam Taurat ada hukum potong tangan. Bani Israel ini menuntut Nabi Musa untuk dirajam di depan orang ramai. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Tunggu sebentar, saya mau salat dulu 2 rakaat. Ya, dia salat 2 rakaat dulu. Akhirnya Nabi Musa salat 2 rakaat. Setelah selesai salat 2 rakaat, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa kata Nabi Musa? Sekarang kalau mau rajam saya katanya. Akhirnya wanita ini dia sujud di depan Nabi Musa. Apa kata dia? Wahai Bani Israel, Nabi Musa tidak bersalah. Ini artinya apa? Begitu hebatnya sebenarnya ibadah salat. Dia bisa membantu kita kalau seandainya salat yang kita lakukan itu khusyuk dan menghadirkan hati. Tapi kalau salat itu biasa-biasa saja, maka salat tidak pernah membantu kita sedikit pun. Termasuk yang Rasulullah katakan tadi, dia salat 60 tahun lamanya, tapi tidak 1 rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini Imam Ghazali mengambil wa kaifa yakunu muqiman lisalah li dzikrihi. Bagaimana seseorang itu kalau dia lalai dalam ibadah salat. Bagaimana kalau dia lalai itu dia teringat kepada Allah. Makanya teringat itu lawannya lalai. Kalau dia tidak khusyuk berarti lalai. Kalau tidak lalai berarti khusyuk, itu 2. Seorang kalau tidak dimasukkan ke dalam surga masuk dalam neraka. Tidak ada di tengah-tengah manzilat baina manzilatain seperti yang diinikan oleh kelompok Aismin itu. Ada yang di antara 2 tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dia di tengah-tengah. Jadi ada satu mazhab yang berpendapat seperti itu. Jadi tidak ada begitu. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak khusyuk berarti dia ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya kalau kita lihat yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lalai, lebih baik ulang saja salatnya. Ulang salat. Kenapa? Salat yang kita lakukan tadi tidak diperhitungkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Rasulullah, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, ya ini level-level bawah tadi Pak yang kita katakan tadi. Level khusyuk, level-level kita, level-level orang awam. La salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala salat orang yang tidak sadar dalam salatnya. Kita ketika Allahu Akbar, tidak sadar kita ketika ini Pak. Jadi kita jalan terus ketika ini sudah rakaat keberapa ini enggak tahu kita Pak. La salata. Berarti kalau seandainya dia teringat kepada Allah pada rakaat terakhir, berarti dapatnya di rakaat terakhir.
Kalau dia pada rakaat pertama teringatnya kepada Allah, maka pada rakaat pertama dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang pertama. Artinya level seorang itu khusyuk, level-level awam seperti kita ini, Pak, level bawah. Level yang kedua, seorang yang paham artinya. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki. Dia paham apa yang diucapkan itu. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, bismillah. Dia paham apa yang dia baca. Ketika dia ruku, dia baca subhana rabbiyal azim. Dia paham apa yang dia baca itu. Makanya karena dia paham apa yang dia baca, emosionalnya muncul hatinya. Sehingga apa? Secara tidak sengaja keluar air matanya ketika dia salat. Ya. Jadi itu baik lagi nya di masjid untuk mayang, masjid di FRI kedua. Ketika itu ada imam di depan itu. Saya berceramah di belakang apa namanya? Saya salat di belakang beliau. Imamnya suaranya bagus sekali. Bagus sekali suaranya. Tiba-tiba bapak yang di belakang tu nangis terus dia. Nangis terus bapak itu. Setelah selesai salat saya tanya, "Bapak kenapa nangis?" "Indah sekali ininya ayatnya." Ya. "Bagus sekali qiraatnya." "Bapak tahu apa dia baca itu?" "Enggak tahu," katanya. "Saya enggak tahu." "Pak, yang dibaca tentang surga, Pak." Saya bilang. "Oh, surga." "Oh, manyo lu depu surga nah jadi lemah, Pak. Lu pikir neraka no." Ya, ini apa artinya apa? Enggak paham ya. Jadi kalau enggak paham itulah begitu. Ketika mendengar suaranya bagus sekali, gemonya. Dan yang bukan mau, tu lega dah tu imam ya. Imam lega dah tu. Padahal imam sedang cerita tentang apa dia? Tentang surga, nikmat surga. Kan tak perlu nangis kalau cerita nikmat surga ya. Jadi artinya bapak itu bukan muncul emosionalnya, tidak. Yang muncul emosionalnya itu orang yang paham apa yang dibacakan oleh dia atau dibacakan oleh imam. Sehingga emosionalnya muncul dari hatinya. Ini sama seperti begini. Ketika misalnya ibu-ibu nonton sinetron juga, lihat sinetron itu. Atau bapak-bapak nonton bola ya, Pak. Ya. Orang yang nonton bola, dia paham siapa yang main, siapa, dia paham, Pak. Berapa nomor sepatunya, dia paham semuanya, dia paham. Maka ketika dia sepak bola gol, bapak ini muncul emosionalnya. Bapak yang naik dikit tipak menumbang, gol tipak. Atau meja-meja ipeh, Pak. Gol ipeh meja. Maka ji urung kedai kopi menyona rame orang nonton lagi yang tapi kancur meja, Pak. Ya, karena selalu dipukul mejanya. Kenapa dia pukul meja? Karena emosionalnya muncul, Pak. Coba ajak orang yang tidak paham bola aja, gol. Gol. Lah ini bermuni, Pak. Karena apa? Emosionalnya tidak muncul. Tapi karena dia paham, ini dia main di klub apa, dia tahu semua. Makanya setiap pertandingan bola itu setiap hari dia ikuti itu. Maka ketika dia berlangsung bola itu gol, ambil tipak itu gol. Atau di lapangan-lapangan coba lihat, Pak. Sedang gol dia lumpat-lumpat dia, Pak. Padahal apa hubungannya dengan dia? Karena apa? Emosionalnya muncul. Ini yang kedua. Jadi makanya tidak perlu heran kita kalau ada orang salat itu tiba-tiba dia demi mata kedua tengahnya apa demi kedua Pak ya. Kenapa? Karena bacaannya yang dibaca oleh dia itu. Kemudian yang ketiga, ini sudah level tinggi, Pak. Ke level kedanya, Pak. Tapi kita bisa juga ke level ini, tapi dengan syarat kita melalui level pertama dulu. Kemudian level kedua, kita memahami arti. Level ketiga itu berada di alam lain, Pak. Bagaimana berada di alam lain? Dia salat di sini, tapi jiwanya sudah berada di alam lain, Pak. Ada seorang jamaah bertanya, tidak mungkin itu. Bagaimana seorang berada di alam lain? Saya bilang begini, perumpamaannya begini, Pak. Jadi bapak punya HP, istri punya HP, anak punya HP, semua duduk di ruang tamu. Ketika duduk di ruang tamu, semua menyalakan HP-nya. Sudah menyalakan HP-nya, bapak sudah seakan-akan dia chatting dengan temannya di Amerika. Dia seakan-akan sudah berada di Amerika. Dia ketawa, menangis, Pak, melihat temannya, keluh kesah temannya di Amerika. Ibunya begitu juga, chatting dengan temannya di Surabaya. Ketawa dia, kata, ikem lebih. Maka yang nak perlu heran katanya. Selama ini kalau ada orang sedang jalan-jalan kaki ketawa sendiri nak perlu heran. Ya, karena HP ya kan. Ikem gitu. Jadi hana pakai lele, pakai Bluetooth dia pakai ya pakai Sedang jalan dia ketawa sendiri, Pak. Tapi kira-kira penghabang katanya. Padahal penghabang gedro, Pak. Ya ikem gedro, imo gedro, Pak. Artinya apa? Dia sudah berada di alam lain, Pak. Sudah berada di alam lain. Maka anak-anak kita begitu juga, yang sibuk dengan HP-nya, dia sudah berada di alam lain, Pak. Maka nggak perlu heran kalau kita tegur anak kita bengeh, dia nak, Pak. Kacau HP, itu nak ada ya, Pak. Kenapa? Dia sedang berada di alam lain, tiba-tiba kita putuskan alamnya, dia marahnya luar biasa. Begitulah khusyuk pada level ketiga. Maka ji hurung yang duduk kedai kopi, paling aman lah yang duduk kedai kopi, maka hana urung kehabali, HP yang mana? Hana kehabali, mau baca tahu urung kehabali, kalau HP yang mana? Kalau urung main laptop mana? HP yang mana? Ya, artinya mereka sudah berada di alam lain. Ketika terjadi kecelakaan di luar kedai kopi itu, Pak, tidak ada yang perumun, atau perumun. Pokoknya awaknya sudah berada di alam lain. Inilah yang dialami oleh orang yang beribadah salat pada level yang ketiga.
Ini diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub punya Imam Ghazali juga, bukan kitab ini. Ini Ihya Ulumuddin. Ada seorang pemuda bernama Khaisam. Kejadiannya di Irak kata beliau. Beliau memimpin salat 5 waktu seperti ini. Ketika sedang salat, itu tidak disebutkan kemungkinan salat duhur, Pak. Ketika beliau salat, tiba-tiba goncang ini, Pak, goyang masjidnya. Gempa. Salah satu sudut masjid ini roboh. Jamaah semua lari, Pak. Iplung untuk jamaah. Kita Tuhan ada pelung gempa, Pak. Kagoyang wajib kapal, goyang. Tidro pelung itu memancing orang lain untuk lari, Pak. Berapa pelung kapal, kai pelung tibulan, berapa pelung tibulan. Nyo katanya nampak prehle, Pak. Roda pelung citnya. Maka ketika itu semua jamaah lari semua dan keluar. Jadi Khaisam imam masih tinggal sendiri. Dia Allahu Akbar, khusyuk sekali dia. Ketika Assalamualaikum, dia lihat jamaah nali kagak ada. Kok enggak ada lagi jamaahnya? Akhirnya seorang jamaah itu masuk ke masjid mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Tadi salah satu sudut masjid sudah roboh. Coba kamu lihat. Tidak tahu apa-apa saya. Ini sudah level paling tinggi, Pak. Level atas, Pak. Salat ini yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka tidak tahu apa kejadian ini, kejadian itu, tidak tahu. Ada sebuah hadis di sini. Jadi Rasulullah mengatakan begini. Man arafa, ini dari Mu'az bin Jabal. Man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi shalah fala salata lahu. Kalau ada orang sedang salat, dia tahu apa yang ada di kanan dan di kirinya, berarti tidak ada salatnya. Kita sedang salat, maka kita ketika sedang salat ruta kalenggop, ya kiyana betul ya, hana betul ya. Ya berarti hana salat dia, Pak. La salata, tidak ada salat. Jadi Mu'az bin Jabal mengatakan seorang yang tahu bagaimana keadaan sebelah kiri dan kanannya ketika dia salat, wa huwa fis shalah la salata lahu. Maka tidak ada salat sama dia. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu putus semua urusan dunia. Dunia putus menduk. Masalahnya begini. Kenapa kita sanggup untuk memutuskan urusan keluarga kita ketika kita ada tugas ada di kantor? Nyawa dia tugas dari kantor, kata pimpinan ini harus selesai dalam 1 hari. Yang datang mau ulang kantor dah kunci pintu HP dah perlu dia. Anak-anak tak bisa menghubungi kita. Ketika anak datang apa kata kita? Nah, itu urusan rumah, nanti di rumah. Ini urusan kantor sekarang belum selesai lagi. Kenapa urusan kantor bisa kita buat sedemikian rupa? Kenapa urusan dengan Allah cuma 5 menit saja, Pak? Tapi hati kita masih gundah. Memang kita digoda oleh syaitan, betul, Pak. Ya. Jadi di dalam kitab Imam Al-Ghazali, bukan dari kita ini, di dalam Minhajul Abidin, Pak. Jadi manusia itu berat beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah. Itu kata beliau ada 4 hal. Bukan setan saja, jangan salah. Ini kita selama ini setan saja kita salahkan, Pak. Sayang setan, sedang duduk dapat salah setan. Katanya bukan telak temayang setan, baca-baca setan. Bukan dia menganggap setan, Pak. Bukan anak khusyuk ibadah setan, sedikit-sedikit setan. Padahal kata Imam Al-Ghazali itu ada 4 yang mengganggu manusia ketika sholat. Yang pertama ad-dunya. Dunia itu ini level paling bawah ini, Pak. Dunia adalah level paling bawah yang bisa menggoda manusia ketika dalam ibadah salat, tidak khusyuk dalam ibadah salat. Ini kita baru beri kendaraan baru, ya, Pak. Kita letakkan di luar. Kita sedang salat, Allahu Akbar. Tu, Pak. Honda lu kai culi kau. Honda kai culi kau. Ketika kita keluar, bukan Honda lu kau, Honda kau. Itu dunia itu dunia, Pak. Kendaraan kita itu sudah menggoda kita, tidak khusyuk dalam ibadah salat. Kita baru beli sendal di luar, kita salat rumah kaicu sendal lu, salah buduk inannya, Pak. Artinya bukan setan, Pak. Jangan salahkan setan dulu, Pak. Dunia itu bisa menggoda kita. Dunia bisa membuat kita itu susah beribadah, berat untuk beribadah, tidak khusyuk dalam beribadah. Itu dunia. Jadi semuanya itu masuk ke dalam kategori dunia. Duit kita sebelum kita berangkat salat subuh ini kita letakkan di luar. Ketika salat, waduh, kaicu oleh pencuri penglurnya. Ya, Pak. Dia teringat kepada duit dia tadi, Pak. Artinya apa? Duit tadi bisa mengganggu dia dalam khusyuk dalam beribadah. 1. Yang kedua al-khalqu. Khalqu ini makhluk. Makhluk itu apa yang masuk? Makhluk adalah manusia itu sendiri. Makanya manusia itu sendiri bisa menggoda manusia untuk tidak khusyuk dalam beribadah, untuk tidak berat beribadah, untuk tidak pergi beribadah, dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Artinya manusia itu lebih dahsyat lagi. Ada seorang bapak mendatangi saya. Apa kata bapak ini? Ustaz, anak saya setiap hari saya ajarkan salat. Saya ajarkan salat, saya ajarkan puasa, saya ajarkan ini. Tapi di luar dia tidak salat. Di luar tidak salat, di luar tidak puasa. Itu yang salah siapa? Lu tanya, Pak. Bapak berapa jam mengajarkan anak Bapak? 2 jam. Sehari itu 2 jam saya ajarkan. Bapak tahu nggak anak Bapak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak salat? Tidak. Ya. Itulah yang membuat anak Bapak tidak salat.
Bapak mengajarkan anak bapak 2 jam pendidikan agama, sedangkan dia diajarkan oleh teman-temannya pendidikan untuk tidak salah, untuk mencuri punya orang lain, untuk berbuat maksiat lebih daripada 2 jam. Secara logika saja Pak, anak bapak ikuti bapak atau temannya? Pasti dia ikuti temannya Pak. Ya. Maka sekarang bapak perhatikan terus anak bapak bagaimana pergaulannya dengan orang lain. Makanya Rasulullah menyuruh kita itu untuk carilah teman untuk kita gauli Pak. Artinya carilah orang-orang saleh, carilah orang-orang yang baik. Ketika kita bersama orang-orang baik, ketika Allah memberikan rahmat kepada orang baik itu semua kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berteman dengan orang tidak baik, ketika Allah mengazab mereka, kita juga kena azab itu. Ini yang kedua. Yang ketiga syaitan ya. Ini baru syaitan Pak. Syaitan pada level ketiga dia. Syaitan itu, itulah dia cuma bisik-bisik saja. Dia bisik saja. Jangan salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung hilang dia. Maka ketika kita sedang beribadah juga, dia bisikkan juga, a'udzubillahi minasyaitonir, dia sudah hilang. Ketika kita mau tidur, digoda oleh syaitan, kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca doa tidur. Kita baca ayat kursi, dia sudah hilang. Makanya karena hidup itu diantara 2 doa. Hidup itu 2 doa. Doa tidur dan doa bangun tidur. Maka 2 doa. Seorang itu ada juga dia sedang dia tidur baca doa tidur, dia enggak baca lagi doa bangun tidur. Kenapa? Akan meninggal dunia. Dia sempat membaca doa tidur, ketika itu tidak bangun-bangun lagi. Ya. Berarti kalau dia baca doa tidur dan doa bangun tidur berarti masih hidup dia. Makanya waktu bacanya udip, mentang udip. Ada kalanya seorang itu baca doa bangun tidur tapi tidak baca doa tidur lagi, artinya sudah meninggal dunia juga. Ya. Artinya hidup itu diantara dua doa tadi. Makanya setan itu ketika menggoda manusia dia cuma bisik saja, dia tidak memaksa seperti tadi, seperti manusia tadi, tidak dia paksa. Sudah, yang pertama, yang paling tinggi, level paling tinggi yang menggoda manusia ketika salat, itu diri manusia itu sendiri. Maka baik dapatlah setan ya Pak. Diri manusia itu sendiri, hati dia sendiri. Maka kalau di hati dia masih ada dosa, di hati dia masih ada kegop, dengki kegop, ya, maka ibadah juga bermasalah ibadah dia. Makanya hebatnya setan apa? Setan kan pada level kedua Pak. Ketiga dari bawah, kedua dari atas. Hebatnya setan, dia bisa mempergunakan 3 ini untuk menggoda manusia. Dia bisa menggoda hati manusia, dia bisa menggoda manusia melalui hartanya, dia bisa menggoda manusia melalui makhluk atau teman-temannya, teman-teman manusia itu sendiri. Kita lanjut lagi. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu itu jadi dari kelompok orang-orang lalai. Maka lalai temayang, lalai lawannya khusyuk tadi. Berarti kalau lalai berarti tidak khusyuk. Berarti kalau khusyuk berarti tidak lalai. Maka Allah katakan wala takum minal ghafilin, jangan kamu lalai. Kalau kamu lalai berarti kamu tidak khusyuk. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, ini konsep khusyuk. Konsep khusyuk, kita tahu apa yang kita ucapkan, walaupun kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar. Kita tahu sedang takbiratul ihram. Jadi kemudian kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sadar, kita tahu apa yang kita baca. Kemudian kita ruku, kita tahu juga apa yang kita baca. Kemudian kita i'tidal, kita tahu apa yang kita baca. Kalau kita tidak tahu apa yang kita baca, berarti itu termasuk kategori hatta tidak masuk hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya kita tidak paham, tidak tahu apa yang sedang kita baca. Ya, ini ada konsep yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu bagaimana sebenarnya? Jadi Rasulullah mengatakan, "Innamas salatu tamaskunu wa tawadhu'u." Ya, ini kalimatnya pendek tapi nilai filosofinya luas sekali, Pak. Filosofinya luas sekali. Innamas salat itu tidak ada lain kata Rasulullah, tamasuku. Tamasuku itu apa artinya? Tamasuku itu merasa diri miskin, miskin dan butuh kepada Allah. Ya, ini tamasuku namanya. Ini Rasulullah ingin memberikan konsep bagaimana khusyuk dalam beribadah. Jadi makanya Rasulullah mengatakan cara mau khusyuk ketika kamu salat itu tidak lain kecuali tamaskunu. Kamu merasa miskin. Wa tawadhu, kamu juga tawadhu di depan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau ingin pinjam duit sama orang lain, dia butuh sekali duit, besok dia butuh duit, dia datang ke rumah tetangganya, nyoperlei du pelai cum maki, Pak. Tolong sebentar, saya tidak punya duit, itu tamaskunu namanya, Pak. Merasa miskin ya, merasa miskin dan tawadhu artinya apa? Kepalanya mau diletakkan di bawah pun tidak apa-apa. Ya, ini artinya kalau dia ingin pinjam. Inilah konsep ibadah salat yang diberikan Rasulullah. Konsep salat itu kalau ingin khusyuk kata Rasulullah, hendaklah punya tamaskunu di dalam hatimu dan tawadhu dalam hatimu. Kalau tidak bisa kata Rasulullah. Makanya ada seorang ahli sufi, Pak.
Ahli sufi ini diikuti oleh ada orang kaya, dia ingin jadi orang sufi juga. Orang menjadi orang sufi juga. Dia ada pergi selalu sama orang sufi ini. Akhirnya orang kaya ini apa kata dia? Saya sudah berapa kali sudah ikut Syekh, katanya, Syekh ahli sufi tadi. Kenapa saya tidak bisa sufi seperti saudara? Ya, Pak. Apa katanya? Kalau kamu ingin sufi seperti saya, ya, nih, Pak, kamu buka dulu baju kamu itu. Jangan pakai baju seperti itu. Dah. Kemudian kamu letakkan ini di depan kamu, kamu ikat entah apa di sini, kamu kemudian jalan-jalan di kampung itu. Artinya supaya kamu dihina oleh orang lain, Pak. Kamu tidak disitulah nilai-nilai nilai-nilai kamu itu akan tawadhu. Ketika itu kamu akan tawadhu, dan ketika itu kamu merasa miskin. Disitulah kamu akan merasa akan seperti saya. Oh nyolagen, sanggup belum? Nah, sanggup saya. Atau kamu ambil kamu cangkol punya masyarakat ini, kamu bersihkan kotoran ini. Nggak sanggup saya. Di Mesir itu, ya, saya terima dari cerita teman juga. Ada seorang syekh, beliau itu pakar tafsir atau hadis beliau. Jadi kajian beliau itu setiap subuh. Jadi sebelum beliau mulai kajian subuh itu, beliau selalu membersihkan WC-WC itu. WC-WC itu dibersihkan, WC-WC masjid itu dibersihkan sama dia. Kemudian setelah itu beliau ganti pakaiannya, beliau memberikan ini. Salah seorang jamaah bertanya, Syekh, untuk apa bersihkan WC itu? Untuk apa bersihkan WC? Kan sudah ada yang bersihkan WC. Apa kata dia? Nak tahu saya, selama ini seperti nak tawaduk saya. Maka supaya saya tawaduk, saya menghinakan diri dengan membersihkan WC-WC itu, katanya. Ya, ini Syekh ini. Jadi artinya kalau ingin jadi orang-orang tawaduk, orang ini, kalau ingin salatnya juga tamas kuno. Merasalah menjadi orang miskin di depan Allah. Kemudian merasalah menjadi orang miskin dan tawaduk. Ini konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tawadhu itu berasal dari kalimat wada'a. Wada'a itu meletakkan. Makanya wada'a itu ketika kita salat, tidak ada kepala ini nggak pernah dengan kaki kecuali dalam salat. Nggak pernah sejajar dengan kaki kecuali dalam salat. Waktu tidur saja kita di atas bantal. Waktu tidur saja kita begini buatnya. Artinya kepala itu agak naik sedikit. Tapi ketika dalam salat, itu kepala itu sama sejajar dengan kaki. Sejajar dengan kaki. Itulah konsep tawadhu namanya. Arti tawadhu apa? Kita merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam ibadah salat. Makanya kalau kita sedang salat kita tidak merasa apa-apa, berarti perlu diperbaiki salat kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi kemudian kita ini. Ini Rasulullah SAW bersabda begini. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ada orang salat tetapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia salat terus, tetapi mencuri juga. Ya. Dia salat tapi mencuri juga. Dia salat tapi dia menakgok. Makin dia menakgok. Makin salat, makin dengki sama orang lain. Maka kita lihat dengkunya makin temayang, makin parah. Ya, makin temayang, makin parah ya. Ini ada apa masalahnya ini? Rasulullah memberikan ini konsepnya begini. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Dia ini tidak menambah apa kecuali jauh dari Allah. Itu ada apa sebenarnya? Ya. Kita harus tahu begini, Pak. Ini tidak dibahas di dalam kitab ini, tapi dibahas di dalam kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin yang mensyarah kitab Minhajul Abidin punya Imam Al-Ghazali. Untuk apa kita salat? Ya. Kita salat untuk apa? Imam Al-Ghazali mengatakan kita salat untuk menenangkan jiwa. Ya. Untuk apa jiwa tenang? Kalau jiwa sudah tenang, tangan juga tenang. Jiwa sudah tenang, mata juga tenang. Jiwa sudah tenang, kaki tenang. Jiwa tenang, perut tenang. Maka jiwa urung kagabu, kagabu petendang jiwa ini, Pak. Waktu tenang jiwa, mandung tenang. Konsepnya jiwa saja tenang. Maka kalau Anda urung gabu, petendang dia jiwa. Tenang dulu, tenang. Tenang jiwa, nyan mandung tenang jiwa. Salat itu adalah salah satu cara, kata Imam Al-Ghazali, untuk menenangkan jiwa. Karena kata beliau, ini hati ini seperti raja. Al-qalbu mithlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau raja sudah baik, maka semua baik. Kalau raja tidak baik, maka semua tidak baik. Ya, semua tidak baik. Makanya ketika seorang salat itu tidak khusyuk dalam ibadah salat, ketika dia tidak khusyuk, maka dia tidak bisa mendidik jiwanya. Walaupun dia salat, kalau dia tidak bisa mendidik jiwanya, maka jiwanya ini kan buruk jiwa ini, maka tangan juga tidak bisa terkontrol. Maka jangan salahkan tangan ketika tangan itu mencuri. Ketika dia mencuri, berarti yang salah siapa? Hatinya yang salah. Ketika mata ini melihat maksiat, siapa yang salah? Hatinya yang salah. Ketika perut ini makan haram, yang salah siapa? Hatinya yang salah. Kalau hatinya yang salah, berarti yang salah apanya lagi, Pak?
yang menenangkan jiwanya nak benar lagi. Apa itu? Salatnya. Berarti salatnya belum benar lagi. Kalau salatnya belum benar, berarti apa masalahnya? Tidak khusyuk dalam ibadah salat. Jadi konsepnya apa? Orang yang mencuri punya orang lain, orang yang berbuat kejahatan, buktinya apa? Salatnya belum khusyuk lagi. Sehingga ketika salatnya belum khusyuk, salatnya tidak bisa mendidik jiwanya. Ketika jiwanya tidak bisa dididik, maka tangan-tangannya semua tidak bisa dididik oleh hatinya. Ya. Jadi makanya jangan salahkan tangan nanti kalau berbuat dosa. Makanya kenapa memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu hari itu beliau niatnya ingin pergi ke suatu tempat. Maka inilah uniknya Umar bin Khattab sehingga ditakuti oleh syaitan. Umar bin Khattab kalau sudah ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi beliau. Ya. Beliau ingin bersedekah, beliau ingin ini, ingin itu. Tapi pada suatu hari beliau menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai. Beliau gejak holain. Akhirnya ketika dia pulang, aduh ini nggak selesai lagi. Akhirnya dia ambil palu, dia ambil batu, dia pukul kakinya. Ini gara-gara kamu ini, katanya. Maksud beliau apa? Dia ingin memukul kakinya untuk memberikan pendidikan kepada jiwanya. Ya. Memang sepenuhnya tidak salah kaki, Pak. Yang membuat salah itu adalah jiwa, Pak. Karena ini jiwa ini adalah hati, ini adalah raja. Jadi kalau seandainya tangan itu buat macam-macam, berarti raja yang menyuruh dia buat macam-macam. Makanya di dalam Al-Quran, informasi yang diterima oleh hati ini, inilah yang membuat hati ini berbuat macam-macam. Mana informasinya? Inna sam'a wal basara wal fuada. Fuada itu yang ketiga. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Informasi yang diterima oleh hati itu dari telinga. Telinga mendengar macam-macam, kemudian disampaikan ke hati. Hati mengatakan, telinga dengar begini, tetangga sebelah sudah begini. Akhirnya disampaikan ke hati, Pak. Hati mengatakan, kamu juga bisa, kamu curi punya orang lain. Akhirnya dia suruh tangan untuk mencuri. Ya, ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua itu dari mata. Inna sam'a wal basar. Mata melihat macam-macam. Aduh, orang itu kok begini, itu kok begini. Akhirnya mata menyampaikan ke hati. Ini kenapa dia bisa begini? Kata hati, Pak, kamu juga bisa. Kamu bunuh dia, kamu korupsi punya ini, kamu korupsi ini. Akhirnya dia suruh pada tangan dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika seorang tidak berfungsi telinganya, ketika seorang tidak berfungsi matanya, maka hukuman dari Allah itu tidak ada sama dia. Maka kalau ada orang ketika lahir dia buta, anak kita buta dan tidak mendengar sesuatu, maka berbahagialah orang tuanya. Kenapa? Anak ini tidak akan dihisap oleh Allah. Anak ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena informasi untuk hati itu tidak ada. Dari lahirnya dia tidak mendengar apa-apa. Dari lahirnya dia tidak melihat apa-apa. Makanya ketika saya kasih kajian di Kapal Apung, habis lunjuk kajian, nanti dia orang tepuk mata ya petolun, tepuk mata ya. Ai dengku pakai maknun. Menyolun ke azab oleh Allah ya. Lu pegah, ron ada dengar lu pegah. Dengar enggak ruci nyorong pegah mati. Jadi kibanci cara hana dia azab. Ron bek fungsi le telinga ron bek fungsi le baju oh nyambe. Nyobek ron harun pupuk yang oleh Allah. Gayu semayang cik, karena dengar tak? Lu dengar, lu semayang cik. Nanda dengar kewajiban lu dengar, lu pupuk cik. Nyonya lu pupuk gimana? Syaran. Karena lu dengar. Kalau tidak mau dihisap lu mengahlut, ya lu perlu le pendengaran le. Oh baik, handa gulu. Baik. Ya yang berarti pun yang lu pegah guna, ji dua-dua hana. Telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi. Bunyoran mata mentah nak berfungsi. Kewajiban ron mentang na. Oh mentang. Oh bahaya. Jadi itulah ini yang Rasulullah katakan tadi. Kalau ada orang yang salat tetapi ibadah salatnya tidak bisa membawa dia, mencegah dia perbuatan keji dan mungkar, dia tidak akan menambah dekat dengan Allah kecuali jauh selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu heran kalau ada orang salat itu jauh dari Allah. Tidak perlu heran. Tidak perlu heran ada orang salat dia korupsi. Tidak perlu heran. Tidak perlu heran ada orang salat itu dia berbuat maksiat. Tidak perlu heran. Ini menandakan apa? Rasulullah ingin memberikan gambaran orang itu tidak khusyuk dalam ibadahnya. Dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam salatnya sehingga tidak bisa mendidik hatinya. Ya. Cukup. Saya rasa cukup sekian, Pak. Ya, kita buka dialog mendem. Pertanyaan. Ini ada sedikit ya, ini sedikit. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kalian kalau ingin kan susah gitu, Pak. Untuk khusyuk kiban tutah kamu khusyuk ya Allah, kiban cara khusyuk ya Allah, kali kamu perbuat nak khusyuk cik. Makanya Rasulullah menyuruh kita bacalah doa ini, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada lagi satu lagi begini, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kamu patuh kepadaku kata Allah, akan saya ajarkan ilmu-ilmu yang tidak saya ajarkan kepada orang lain. Ya,
Ya, makanya dengan cara model patuh pada Allah. Ya. Maka tidak perlu heran nanti ada orang-orang yang seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerdasnya luar biasa. Kenapa cerdas beliau luar biasa? Karena Rasulullah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah faqihu fid din, ajarkan agama kepada dia. Ya. Maka Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, fattaqullah wa yu'allimukumullah, akan aku ajarkan kata Allah apa saja itu. Jadi makanya Rasulullah menyuruh ini, bacalah ihdinas siratal mustaqim. Kita kalau tahu ihdinas siratal mustaqim itu apa? Jadi siratal mustaqim kita jangan berpikir ihdinas siratal jalan yang lurus, jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu masuk apa? Ya Allah tunjukilah kami akal yang jernih. Ya Allah tunjukilah kami agama yang tidak terkontaminasi ya Allah. Ini siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami itu istiqamah dalam beribadah. Ya, istiqamah beribadah. Ya Allah berikan kepada kami kalau kami sudah khusyuk dalam beribadah terus istiqamah dalam beribadah. Maka kalau kita kaji Al-Fatihah saja kita kaji itu sudah mencakup semuanya isi Al-Quran sebenarnya. Ya seperti tadi Pak, ihdinas siratal mustaqim itu mengandung nilai apa? Istiqamah dalam beribadah. Maka itulah yang disuruh ulang-ulang. Makanya sambil taduk dia dapat ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tidak tanggung-tanggung siratal mustaqim. Siratal mustaqim artinya begini, ya Allah berikanlah istiqamah kepada kami, ilmu kepada kami, akal yang jernih kepada kami ya Allah, agama yang tidak tidak oleng ya pada kami sebagaimana Engkau berikan kepada alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Sebagaimana Engkau berikan kepada para nabi. Kenapa para nabi khusyuk dalam beribadah? Kenapa kami tidak bisa ya Allah? Kan sama-sama ciptaan-Mu ya Allah. Yang dah melangkai Allah. Bisa sambil duduk-duduk kita baca aja Pak, baca. Atau kita baca potongan-potongan mulai ihdinas siratal mustaqim. Itu kita ulang-ulang. Tapi kita harus paham apa yang kita ucapkan. Minan nabiyyin wasyuhada. Para syuhada. Syuhada Badar itu kenapa dalam Al-Quran surah Ali Imran itu diangkat-angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mau seperti mereka ya Allah. Kami juga mau khusyuk dalam ini beribadah ya Allah, seperti mereka beribadah. Wassalihin, orang-orang saleh ya Allah. Kami juga mau seperti orang-orang saleh. Ini terus kita baca untuk membantu kita dalam khusyuk dalam beribadah. Saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Iya. Akidah dari al-haq, akhlak. Akidah akhlak. Oh ya. Iya. Waalaikumsalam. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang pertama sekali harus kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah dan akhlak itu erat kaitannya. Maka kenapa seorang itu ketika mencari ilmu, sebelum mencari ilmu harus akhlak dulu. Maka di Sudan itu ada teman-teman saya tanya mau belajar apa? Itulah syekh itu kami ingin belajar fikih sama beliau, tapi nggak dikasih belajar fikih katanya. Saya tanya kenapa? Katanya harus belajar akhlak dulu katanya. Oh iya saya bilang harus belajar akhlak dulu. Buku akhlaknya tidak tebal, buku akhlaknya setengah daripada ini buku akhlaknya. Tapi sudah 2 tahun lebih nah habis akhlak ini. Nah habis akhlak itu. Saya tanya kemarin sama teman saya lagi, gimana udah habis? Belum habis. Jadi kemudian saya bilang begini, itulah seorang yang berilmu itu harus akhlak duluan yang dibentuk. Kalau seandainya ilmu duluan, maka dia akan lahir ilmuwan yang tidak berakhlak. Kalau lahir ilmuwan yang tidak berakhlak, dia akan terus menyalahkan orang lain dan tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kenapa? Karena dia tidak punya akhlak. Tapi kenapa pembinaan akhlak duluan? Pembinaan akhlak duluan, ketika dia punya ilmu, dia sudah punya akhlak yang membentengi dia. Nah ini begitu juga. Akidah sama akhlak. Jadi akidah pertama sekali kita memang harus ini kepada Allah Subhanahu wa taala, awwaluddin ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibarengi dengan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada sesama? Bagaimana akhlak kita kepada dalam beribadah, dalam salat tahajud dan lain sebagainya. Jadi artinya memang tidak bisa dipisahkan nih Pak. Sehingga kalau di dalam akidah akhlak. Jadi bicara akidah, bicara akhlak, tapi tidak dimasukkan ilmu di situ, Pak. Tidak dimasukkan ilmu. Karena tidak cukup dengan akidah saja kalau tidak punya akhlak. Apalagi akhlak saja tidak punya akidah, ya. Ada orang punya akhlaknya bagus, dia sering tapi tidak punya akidah. Makanya akidah dan akhlak itu harus harus ini. Jadi seorang punya akhlak, punya akidah, dia juga punya akhlak.
Jadi lebih-lebih lagi yang punya tidak punya akhlak tapi tidak punya akidah, ini lebih parah lagi. Ya. Jadi makanya kita upayakan seorang itu dia sudah punya akidah, dia yakin kepada Allah, akhlaknya juga bagus. Akhlaknya bukan akhlak saja dengan orang lain, tidak. Akhlak dengan Allah, bagaimana dia berinteraksi dengan Allah, bagaimana berinteraksi sosial dengan masyarakat. Karena seorang itu dia dikatakan beribadah akidahnya bagus, dia interaksi dengan Allah dan masyarakat, ya akhlaknya. Karena pada zaman Rasulullah ada seorang wanita melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tetangga saya ahli ibadah ya Rasulullah. Dia puasa, dia salat tahajud, dia baca Al-Quran. Tetapi ya Rasulullah, dia selalu menyakiti perasaan saya ya Rasulullah. Dia ngomongin saya macam-macam ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Makanuha finnar." Tempat wanita itu dalam neraka. Gara-gara apa? Akidahnya sudah bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Ya, jadi akidah akhlak itu harus. Tapi kalau akhlak saja tidak punya akidah itu lebih parah. Ya, jadi artinya dia akhlaknya bagus sekali tapi akidah tidak ada. Ini seperti pada hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan ini sebelum dia masuk Islam akhlaknya bagus sekali. Dia bantu orang ini, bantu itu. Apakah setelah dia masuk Islam amal ibadah dia dulu diperhitungkan ya Rasulullah?" Tidak diperhitungkan. Kenapa kata Aisyah? Kenapa? Karena dia tidak punya akidah. Dia tidak punya akidah dan tidak yakin pada Allah. Itu lebih parah lagi, ya. Maka ini parah juga, punya akidah tapi tidak punya akhlak, parah. Punya akhlak dan punya akidah itu lebih parah lagi. Harus punya dua-dua. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Oh ya, Pak Indah. Waalaikumsalam. Jadi karena tadi sudah sibuk dengan aku itu. Anekdot dari sampai sekarang kan masih ada bahkan Siratul Mustaqim itu dimakan. Iya. Sampai adanya ketajaman itu sampai seperti kamu di bulan itu. Iya. Itu apa memang ada persamaan di Siratul Mustaqim atau salah pelajaran itu yang mengajarkan kepada maksud saya lah dulu itu seperti itu beda dari Siratul Mustaqim itu adalah jembatan. Oke. Itulah yang kita pahami itu kan Siratul Mustaqim jembatan itu. Jembatan rambut dibelah 7. Ini sebuah makna kinayah ini, Pak. Makna kinayah begini, dalam Al-Qur'an itu, di dalam hadis itu nanti ada makna-makna kinayah. Arti makna kinayah apa? Bukan makna sebenarnya. Jadi apakah rambut dibelah 7? Artinya kita nampak pun tak rambut itu ya. Jadi ini sebuah makna kinayah. Artinya apa? Seorang itu ketika dia sebelum masuk ke dalam surga, dia akan melewati neraka. Ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika akan masuk dalam surga, beliau melewati neraka itu, ada orang berteriak di neraka itu, minta tolong kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya memang ada juga yang mengatakan Siratal Mustaqim itu jembatan kan? Jembatan. Tapi di dalam tafsir tidak saya ketemukan itu, Pak. Itu mungkin itulah sebuah makna kinayah. Kinayah itu apa? Bukan makna sebenarnya. Artinya apa? Seorang itu penentu ya. Jadi melewati neraka itu penentu apakah seorang itu akan masuk ke surga atau tidak. Padahal sebenarnya sebelumnya seorang memang sudah tahu dia tidak mesti lewat Siratal Mustaqim. Seorang sudah tahu ketika dia 2 kali dia tahu. Yang pertama, ketika dia sakaratul maut, dia sudah tahu kemana akan digiring. Apakah digiring ke surga atau ke neraka. Tatkala dia disambut dengan baik-baik oleh malaikat, dia sudah tahu ini digiring ke surga. Tatkala malaikat itu menyambut dia dengan tidak baik, dengan ucapan irji'i ila nari jahannam. Pergi kamu ke neraka jahannam. Dia sudah tahu dia akan dibawa ke neraka. Kemudian ketika di alam barzakh, dia juga sudah tahu, Pak, ketika diperlakukan dengan baik oleh Allah di Iliyin, karena tidak ada tempat yang lebih bagus dari Iliyin dan tidak ada tempat yang paling jelek daripada Sijin. Sijin itu di bawah. Sijin itu penjara iblis, Pak. Orang yang berada di dalam penjara iblis dia sudah tahu ini akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali nanti ditolong oleh Allah. Orang yang berada di Iliyin dia sudah tahu, Pak, ini saya akan dibawa ke dalam surga. Kenapa? Karena sudah 2 kali, sudah 2 tahap sudah. Tahap pertama disambut oleh dengan malaikat dengan baik-baik. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Surga jannatun na'im sedang menunggumu. Yang kedua, dia diberikan fasilitas di alam barzakh. Yang ketiga, dia ketika di padang mahsyar diberikan fasilitas lagi oleh Allah. Terutama orang-orang yang beribadah salat 5 waktu, dia diberikan telaga Al-Kausar. Pasti terbayang ini pasti nanti akan saya masukkan ke dalam surga. Ya, kemudian yang keempat, akan diberikan catatan dari sebelah kanan, Pak. Ketika itu dia mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah mengira
catatan saya sebelah kanan. Kenapa? Karena sudah berapa tahap saya itu masuk ke dalam kebaikan-kebaikan. Artinya kita tidak usah perlu takut. Ini bagaimana titik siratnya bagaimana? Yang perlu takut itu adalah orang-orang yang di sijin. Ketika dia yang pertama diperlakukan oleh malaikat yang pertama, irji'i ila nari jahannam. Satu. Yang kedua, ketika di alam barzah dia ditempatkan di sijin. Ketiga, ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak ada yang melihat dia, artinya tidak ada yang permen ya, Pak. Tidak ada yang yang memperhatikan dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, diberikan kitab sebelah kiri. Ini tidak usah pikir lagi dia tentang bagaimana, apakah di belah 7 bagaimana, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita jaga. Empat-empat ini perlu kita jaga. Kita jangan terbayang dulu ini bagaimana neraka itu, bagaimana ini, apakah berjalannya begini, tidak perlu itu. Cukup dari 4 hal ini saja. Kita akan tahu kita akan dibawa kemana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakaratul maut nanti, apakah disambut baik-baik oleh malaikat? Ketika di alam barzah, apakah diletakkan di alien oleh Allah? Ketika di di padang mahsyar, apakah akan diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika di padang mahsyar, apakah akan diberikan catatan sebelah kanan? Kalau sudah diberikan ini aman gitu, aman. Maka ini itu cuma ini saja kinayah. Kinayah itu bukan makna sebenarnya. Artinya apa? Seorang itu perlu khawatir kalau neraka itu begitu dahsyat sekali neraka itu. Itu makanya seperti di belah 7. Artinya kalau orang sudah masuk ke situ lewat itu tidak pernah ini lagi, Pak. Pasti masuk. Ya, contohnya begini. Ini sebagai penutup, Pak. Jadi Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita kan dihisab secara cepat, hisaban yasira ya Rasulullah. Kenapa ada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Wahai Aisyah, barang siapa man nuqisha, ketika di padang mahsyar dia diajak dialog oleh Allah, halaka, maka dia akan hancur, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka maksud ditanya apa? Ketika kita ada catatan kita, Pak, kejahatan-kejahatan, Pak. Ditanya, ini bagaimana? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Kalau sudah ditanya itu neraka pasti jalan masuknya. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang hisaba yasira, ketika di padang mahsyar, dia tidak ditanya lagi oleh Allah, ambil catatanmu, ambil catatanmu. Langsung dia pergi masuk ke dalam surga. Makanya ini yang perlu kita jaga juga. Kalau ditanya nanti oleh Allah, ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Kenapa umurmu begini? Kenapa kamu saya berikan ini, kamu buat maksiat sedemikian rupa? Umurmu segini, kenapa tidak beribadah kepadaku? Kalau sudah ditanya oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan, "Udhiba au hulika." Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tapi saya rasa kalau orang yang ketika sakaratul maut dia ditanya baik-baik, dia tidak akan diini oleh Allah. Ya, karena seperti orang lewat testing. Lewat tes pertama bagus dia, lewat kedua bagus dia, ketiga bagus, akhirnya lulus dia. Tidak bermasalah. Kalau yang pertama, kedua tidak bermasalah, yang terakhir insya Allah tidak bermasalah. Paling-paling sedikit masalahnya, Pak. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.